Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat Saudara Puang Maharani sebagai Ketua DPR RI. Itu langkah selanjutnya. Ada yang merasa paling Pancasilais di negeri ini. Jangan berretorika dengan hal-hal ideologi seperti ini yang dipersoalkan. Karena ini menurut saya yang akan memecah belah nih yang seperti ini. Jadi jangan ragukan nasionalisme orang Sumatera Barat, orang Minang. Jangan kemudian dipilah-pilah lagi seolah-olah kalau mendukung partai A, dia Pancasilais. Kalau dia mendukung partai B, dia tidak Pancasilais. Kamu ini tidak Pancasilais. Itu kan narasi-narasi itu yang memecah belah. Saya menyarankan kepada Mbak Puan ya untuk segera saja mengklarifikasi masalah ini supaya tidak berlarut-larut. Lalu apakah pernyataan Mbak Puan bisa saja disebabkan karena PDI Perjuangan kalah di Sumatera Barat, ya saya tidak tahu. Tapi sekali lagi masyarakat Sumbar adalah pemilih yang rasional dan objektif. Warga Sumatera Barat, ya, warga Minang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI bagi kami adalah final. Jadi jangan ragukan nilai Pancasila. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Yang kami lihat kondisi bangsa hari ini, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah. Pak Jokowi turun, terus saya sukarela, ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur? Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Terlihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Bukan menggoreng ya, saya kira dari diksinya saja sudah jelas ada semacam keraguan gitu. Ini mungkin slip of the tongue, mungkin salah ucap atau salah bicara, tinggal diralat atau kalau lebih jauh minta maaf gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mempertahankan argumentasi ini, saya kira itu akan merugikan diri sendiri. Orang Minang itu dikenal tuh cukup kritis, egaliter, tidak feodal gitu loh. Karena itu pasti akan kritis dalam melihat hal seperti itu. Oleh karenanya menurut saya, saran saya, justru pernyataan seperti ini yang bisa memicu pemecah belahan, bukan komentar setelah itu, tetapi pernyataan seperti ini. Karena Sumatera Barat mudah-mudahan ya semoga menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Itu jelas sekali saya kira kalau diberikan ke pelajaran bahasa Indonesia itu maksudnya apa? Apakah ini artinya ada keraguan atau apa? Nah itu atau paling tidak diterimanya sudah berbeda. Nah itu artinya ada komunikasi yang tidak berhasil atau tidak pas gitu di situ. Nah saya kira ini yang perlu diluruskan karena ini bermula dulunya dari saya Pancasila, saya Indonesia. Itu menurut saya. Jadi yang lain itu tidak Pancasila, tidak Indonesia. Seperti itu kan logikanya. Begitu juga mudah-mudahan seperti ini jangan sampai ada yang merasa paling Pancasilais di negeri ini. Ada partai yang merasa paling Pancasilais. Padahal saya kira 9 semua partai yang ada di parlemen itu semuanya udah Pancasilais gitu ya. Jangan beretorika dengan hal-hal ideologi seperti ini yang dipersoalkan karena ini menurut saya yang akan memecah belah nih yang seperti ini. Jadi jangan kemudian memberi narasi-narasi saya yang paling Pancasilais, kami yang paling Pancasilais, itu memecah belah gitu. Marilah kita lihat ke depan, kita udah selesai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau ada perbedaan-perbedaan politik, itu saya kira itulah demokrasi, biasa. Kritik dan masukan-masukan itu juga vitamin bagi demokrasi. Jadi kedewasaan berpolitik itu ada di situ. Ini yang menurut saya harus kita luruskan ke depan. Jadi pernyataan tadi itu memecah belah. Orang Minang merasa second class citizen kalau dibilang di sini. Karena dianggap diragukan Pancasila. Kalau ada yang salah, kita koreksi. Kalau benar, kita dukung, tidak ada masalah. Tidak ada sedikit pun kebencian atau hal yang lain. Kita justru ingin menyatukan apapun proses politik, apakah pilpres, pemilu, pilkada, lain-lain itu jangan diutak-atik lagi nih persoalan ideologi. Jangan merasa dia paling Pancasilais, dia merasa paling pemilik Republik Indonesia ini dan sebagainya. Ini milik kita semua gitu. Ini yang menurut saya kita perlu luruskan supaya hal-hal seperti ini juga jangan nanti digoreng kepada calon-calon lain. Oh, kamu ini tidak Pancasilais. Itu kan narasi-narasi itu yang memecah belah. Kita ini sudah satu Indonesia, yang diadu nanti adalah programnya, visi misinya apa yang mau dilakukan di daerah itu, apa yang dilakukan untuk bangsa ini. Jadi jangan diutak-atik lagi, kamu ini tidak Pancasila, kamu Pancasila dan sebagainya. Ini udah kuno gitu loh. Marilah kita berpikir maju. Gitu. Jadi memangnya saya nggak boleh ngomong. Emang ini soal saya pribadi. Ini persoalan warga yang jutaan juga gitu ya. Dan jangan lupa di Sumatera Barat itu nasionalismenya juga sangat tinggi. Yogyakarta sudah jatuh, Soekarno-Hatta sudah menyerah. Itu yang namanya ibu kota negara adanya di Bukit Tinggi, pemerintah darurat Republik Indonesia. Kalau tidak ada PDR itu tidak ada Republik Indonesia lagi, sudah kalah gitu. Jadi jangan ragukan nasionalisme orang Sumatera Barat, orang Minang. Jangan ragukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, sebenarnya substansi kalimat Puan itu tidak pengaruh terhadap pilkada. Cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang yang mana kalau ditarik lagi PDI Perjuangan tidak pernah bisa menang di Sumatera Barat. Jadi sehingga mungkin ada kekesalan. Timbullah kalimat semoga Provinsi Sumatera Barat bisa mendorong atau menjadikan negara Pancasila. Alat bukti kita ada flash disk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit 3 menit kita bawa suara dari YouTube. Yang kedua, screenshot dari beberapa media online terkait perkataannya kalimat semoga itu. Ya, alhamdulillah polisi sangat baik terima kita seperti sesuai prosedur yang dia punya. Tapi terjadi dinamika berkembang terkait barang bukti yang diberikan.
Salah satu yang kita lampirkan adalah portal berita. Kita harus mendapatkan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan MOU Mabes Polri dengan Dewan Pers. Harus ada rekomendasi dari Dewan Pers terkait lampiran dari bukti yang pertama. Kita membawa 2 bukti, yaitu tadi screenshot dari portal berita. Yang kedua, kita dapat dari YouTube. Nah, dari YouTube itu yang kita sangat perdebatan di situ. Jadi dari YouTube itu menurut kita itu bisa sebagai awalan untuk polisi menindaklanjuti menyidik selaku penyidik. Nah, tapi jawaban yang kita dapatkan bahwa ini belum masuk. Saya seakan-akan jadi penyidik, diminta untuk menjadi penyidik. Nah, itulah kita agak perdebatan di situ, sehingga laporan kita secara berat hati polisi untuk tidak bisa menerima karena tidak ada unsur, tidak memenuhi unsur lah. Saya baru menyadari ternyata petinggi-petinggi negara ini yang merasa tersinggung seperti Bung Fadlizon, Andre Rosade, Mardhani Alisera ternyata memang tidak mau melaporkan karena tahu sebabnya pasti nggak bakal diterima gitu loh. Tapi saya sebagai anak bangsa yang taat hukum, saya coba masa sih nggak diterima, ternyata ya sama nasibnya gitu. Nah, adapun langkah-langkah politik yang kita akan tempuh adalah kita akan bersurat untuk melengkapi semua berkas-berkas untuk ke MKD secara politiknya untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat Saudara Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Itu langkah selanjutnya. Kita tidak ada langkah untuk unjuk rasa karena walaupun gejolak di masyarakat, udah Bang demo aja. Tapi kita mementingkan keselamatan orang banyak, jangan sampai ada klaster-klaster baru di COVID ini gitu. Tentu saya kira pernyataan itu apalagi dari seorang politisi yang kebetulan juga Ibu Puan adalah Ketua DPR. Nah, message ini saya kira kalimat itu memang mempunyai sebuah arti yang sangat bagi warga Sumatera Barat pada umumnya ya, saya kira tentu bercabang. Ada apa maksud dari pernyataan ini gitu. Seolah-olah warga Provinsi Sumatera Barat itu punya masalah dengan Pancasila atau belum mengakui Pancasila sepenuhnya atau apa gitu ya. Karena pernyataan itu juga dikaitkan dengan mungkin pilkada atau pemilu sebelumnya. Saya kira ini pernyataan ini jelas salah gitu ya. Dan sebaiknya dikoreksi. Kalau bicara tentang Pancasila, tokoh-tokoh Minang, Sumatera Barat yang kontribusinya sangat besar di Republik ini. Ya, misalnya yang ikut merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3 orang. Ada Bung Hatta yang juga sekaligus proklamator, ya, ada Haji Agus Salim, ada Muhammad Yamin, tentu saja bersama Bung Hatta, bersama Supomo. Jadi mereka itu adalah founder, mereka ini founding fathers yang ada di situ. Jadi banyak tokoh-tokoh Minang di situ dengan sendirinya. Ya, belum lagi nanti kemudian ada Muhammad Natsir yang justru mendukung namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat, 4 pendiri Republik. Dari 4 pendiri Republik itu disebut Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Itu dari 4 pendiri Republik itu 3 orang Minang, ya, orang Sumatera Barat. Ya, artinya kalau 3 dari 4 kan 75% berarti. Saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini tidak bijak, ya. Tidak wise, hanya akan membangkitkan jadi jangan, harusnya dipisahkan antara pemilu, pilpres, pilkada dengan hal-hal yang sudah menjadi bagian dari kita semua ini gitu. Jangan kemudian dipilah-pilah lagi seolah-olah kalau mendukung partai A dia Pancasilais, kalau dia mendukung partai B dia tidak Pancasilais. Sebagai orang yang lahir di Sumatera Barat, besar di Sumatera Barat dan menjadi anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat, bahkan menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya Provinsi Sumbar atau orang Minang ini, bahwa orang-orang ini adalah kami ini adalah orang yang Pancasilais. Ya. Ada 3 orang Minang, yaitu Bung Hatta, Haji Agus Salim dan M. Yamin. Bahkan ya, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 di mana kakeknya Mbak Puan, Bung Karno, mentandatangani proklamasi itu bersama Bung Hatta yang notabene orang Minang. Sekali lagi, sebenarnya ya saya punya keyakinan pribadi karena saya kenal Mbak Puan, beliau tidak ada keinginan mendiskreditkan hal itu. Mungkin, tapi karena ini sudah polemik, cukup berikan klarifikasi. Bangsa ini butuh kerjasama, bahu-membahu. Ada PR besar di mata kita, ada ancaman
kita masuk ke dalam jurang resesi. Jangan lagi kita bicara masa lalu, ya. Tadi kita bekerja sama. Kami orang Sumatera Barat, orang Minang adalah orang yang Pancasilais. Bagi kami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI adalah final. Yang kami lakukan sekarang bagaimana membangun Sumatera Barat ini jadi lebih baik. Masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya bisa maju. Orang Minang ini nggak mungkin tidak Pancasilais. Kami ini salah satu pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta itu tanda tangan berdua proklamasi. Jadi jangan ragukan komitmen kami untuk NKRI dan Pancasila. Nah, ini yang menjadi catatan besar. Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke saya, kegelisahan ini. Tapi saya memahami sebenarnya Mbak Puan, ya, secara personal saya yakin betul Mbak Puan tidak punya maksud ingin mendiskreditkan hal itu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belakangan ini aktif menyampaikan sikap politiknya. Bahkan, kini ia juga pasang badan untuk mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, hal itu ia lakukan karena menurutnya belakangan ini ada banyak aspirasi yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dalam pemerintahannya yang sedang berjalan. Dan oleh karena itu, Megawati pun meminta pada mereka untuk secara kesatria bertarung dalam kontestasi lewat pemilu presiden dan bukan opini. Banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Sebagai ketua umum partai yang mengusung Jokowi, Mega pun meminta pada seluruh kader untuk mengawal pemerintahannya hingga habis masa jabatan. Sebab Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan diusung penuh melalui jumlah kursi di parlemen. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Megawati tidak merujuk pernyataannya itu pada tokoh tertentu, meski diketahui siapa yang selama ini sering menjelek-jelekan pemerintah dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan mantan Ketua MPR Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI pun turut berdeklarasi untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan di depan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, inisiator KAMI Husnul Jamil menegaskan, jika kami siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal, yakni dengan menggunakan stigma-stigma yang tidak jelas. Mahasiswa mampu mengkanter isu-isu yang mencoba untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibangun dengan stigma-stigma yang tidak jelas. Bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan, beberapa partai begitu. Nah, seperti kita kan juga kalau dilihat tadi adanya hanya kita pendukung, bukan pengusung. Karena itu kan tergantung dari kursi pendapatan kursi DPR yang dari sisi persentase berapa dapat, ini boleh ngusung sendiri begitu. Kita
seperti Jawa Tengah, seperti Bali, makanya kita bisa ngusung sendiri karena DPRD-nya itu betul-betul sangat bagus, bisa. Apa artinya DPRD? Artinya rakyat percaya kepada kita. Mana dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Setelah reformasi tahun 1998, kekuasaan seseorang sebagai presiden sudah ditentukan kapan akan berakhir, yakni paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Hal itu karena pasal mengenai jabatan presiden dalam Undang-Undang 1945 sudah diamandemenkan, menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketika zaman Orde Baru, kita tidak tahu kapan kekuasaan Presiden Soeharto akan berakhir. Yang ada di benak pada waktu itu, kekuasaannya sebagai presiden hanya akan berakhir kalau dia wafat. Sebab kekuasaan Soeharto sangat kuat dan mutlak, menjangkau sampai unit-unit terbawah di struktur pemerintahan. Kendati demikian, melalui gerakan reformasi mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi, Soeharto pun lengser dari kekuasaannya. Namun, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum anti-pemerintah untuk menebar kebencian terhadap pemerintahan sekarang ini, yakni Presiden Joko Widodo. Semenjak Presiden Jokowi berkuasa, sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkannya melalui segala cara, mulai dari fitnah hingga memakai isu agama dan mengeksploitasi kelompok-kelompok berlabel keagamaan. Kalimat-kalimat yang menuntut presiden untuk mundur pun masih terdengar dari para tokoh koalisi pemerintah, salah satunya Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, dan ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha di suatu kemampuan namun tidak berhasil. Namun gerakan-gerakan tersebut tetap tidak dapat menggoyahkan kedudukan Jokowi sebagai penguasa di Indonesia. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan kepemimpinannya. Menurut survei SMRC, rakyat Indonesia optimis kalau Jokowi bisa mengatasi bencana pandemik sekarang ini. Dengan kata lain, menumbangkan Jokowi tak semudah menumbangkan Soeharto. Sebab lebih banyak rakyat yang percaya dibanding dengan yang membencinya. Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading
dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.